Yang kedua dari Pak Tongan Tobing. Halo Pak Ada Tongam, Pak tadi sudah ada Pak Oke. Tongam Tobing, yes, oke. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi pasar yang sedang lesu, Pak? Atau menurunnya daya beli masyarakat? Bahkan dengan sudah menggerakkan semua tenaga dan kemampuan kita. Contoh, nilai tambah, promosi, dan lain-lain. Nah, masih ingat? Sebenarnya ini kan saya lakukan sama Vian, sama Conversion, sama anak-anak perusahaan saya yang lain tuh. Sebenarnya hari ini susah nggak sih? Kalau saya tanya, Vian. Lancar Pak. Oh, lancar jaya dia bilang Lancar sekarang jaya. karena dulu bilang susah, tak bilang, wah susah gimana? Omset naik 3 kali lipat bilang susah misalnya begitu ya. Nah, jadi kalau Anda menghadapi pasar yang stagnan, jurusnya cuma 3 tadi ya. Jadi 3. Nomor 1 Anda harus punya rencana baru. Rencana baru itu apa? Wilayah baru, produk baru. Bukan hanya nilai tambah, produk baru pun. Tolong diketik sejarahnya. Cari ya, sejarah Nintendo. Nintendo itu kelihatannya dulu perusahaan susu, perusahaan beras, atau perusahaan aneh banget itu. Jadi Kayak Samsung Pak. kayak Samsung ya. Dulu perusahaan apa tuh? Coba cek. Samsung kan mesin jahit deh. Apa-apa ya mesin jahit. Ya, pokoknya sejarahnya itu aneh. Kenapa? Karena dia move to another thing yang bisa menghasilkan. Jadi, even tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk lama Anda. Jadi Pak Tongam, itu halo Pak Tongam gitu ya. Ini Pak Leon bagi hasil dan Produksi gini. kartu buatan Pak. Ah, Kartu-kartu buatan. jadi Nintendo itu buat kartu ucapan gitu ya. Anak muda. Kartu ucapan, jangan kartu ucapan. Terus kemudian setelah itu jadi perusahaan apa lagi? Nintendo. Setelah itu Berusaha di perusahaan yang aneh-aneh tuh. eh, Sampai akhirnya jadi perusahaan game tadi. terus jadi entertainment system itu tahun 1883. Baru. 1983 baru. Setelah apa? Dari perusahaan kartu ucapan kayak Harvest itu, terus kemudian kalau Samsung dulunya sejarahnya apa? Sejarah Samsung, perusahaan apakah itu? Nah, sebetulnya ini tadi Pak Tongam. Jadi Anda harus punya rencana baru. Even termasuk rencana barunya itu adalah ganti perusahaan baru atau nama perusahaannya sama tapi totally ganti produk yang baru. Pernah jadi penginapan Pak. Kenapa? Pernah selamat. Nintendo tuh pernah jadi jualan penginapan. Nintendo jadi penginapan. Terus jadi apa lagi? Taksi. Oh, jadi perusahaan taksi. Nintendo jadi perusahaan taksi. Oh, baru tahu. Oke, terus Nintendo jadi apa lagi? Samsung dulu produsen mie instan, Pak Mal. Oh, Jauh banget. Samsung perusahaan mie instan. Handphone Sekarang ini notebook saya nih pakai Samsung ini, Samsung Book ini ya. Ya, jadi perhatiin. Jadi Anda harus punya rencana baru, even produk baru, walaupun namanya sama, termasuk sebetulnya success resources. Event organizer terbesar di dunia. Dia jualan apa sih? Cairan anti selip. pengkilap lantai. Jadi dulu success resources itu slip guard, jadi anti slip. Slip guard itu bangkrut, dituntut 20 sekian perusahaan. Terus tobat kuat akhirnya jadi event organizer. Jadi itu namanya perusahaannya berubah jadi event organizer. terbesar ya, Pak ya. Jadi terbesar di dunia. Samsung mie instan. Keren ya, makan Samsung aku aja mie instan. Naik taksi apa? Nintendo loh ya. Jadi rencana produk baru, apa baru, ini tadi kan nilai tambah baru, insentif baru, promo baru, apapun yang baru nggak bisa ya Anda bisa event perusahaan. Yang kedua, ganti manajemen baru, udah cari orang, termasuk partner baru toh. Iya, betul. Partner baru yang top siapa? Oke, yang hebat partner baru. Kemudian yang ketiga, ya tadi ya sudahlah, dialmarhumkan aja. Perusahaannya ganti. Dengan damainya, Pak. Dengan namanya, entah namanya tetap apa. Oke Pak Tongam, sip ya. Oke, yes. Menjawab atau Pak Subroto, wah ini Samsung mie instan dulunya, iya betul. Jos Pak Tung Oh, dicatat. Pak Anwar, Samsung perusahaan sembako dulunya. Ya. That is. Even Mbak kuliner saya pun. Sekarang Pak. Kuliner Pak. Catering ya Pak. Yes. Dulu Mbak kuliner itu kita fokus seperti Food Panda, seperti jenenge apa itu, Yep, Zomato. Jadi seperti itu dan kemudian mulai masuk ke yang makanan antar Nusantara. Jadi kalau pesanan makanan itu sama GoFood sama Gojek banyak kalahnya kan gitu ya, dari yang lokal-lokal kalah. Kita bisa lebih cepat, lebih murah, yes, tapi kemudian berkembang lagi, masuk ke rest area. Rest area-nya agak sentik-sentik begini apa gimana, mulai masuk ke catering. Jadi hari ini Mbak Kuliner adalah kami perusahaan catering terbesar di Indonesia tanpa punya catering. Dan Desember ini semoga sudah surplus 1 rupiah. Sesungguhnya berarti ada duitnya, makanya investor ini masuk.
masuk saham saya dibeli juga ini, ya sudahlah tak relakan karena partnernya keren gitu. Karena partnernya wah jos yang punya Sweet Escape, yang punya Printers, punya perusahaan printer terbesar di Indonesia tanpa punya printer. Printerus atau Printers. Terus Bright Story yang dibeli 400 miliar sama Tokopedia. Nah, dia sudah berpengalaman untuk begini. I like it. Kamu beli saham saya share sebagian, oke. Sebagian injek untuk pendanaan, oke. Jadi I'm agree. Jadi ini beberapa waktu ini saya waktu ini diinjek duit sama saya. Ya, tes. Oke, mulai lagi ya. Tadi Pak Rahmat keren, jadi bilang, Dok, Paris kami sudah mulai membuat sistem bagi hasil, makanya kami berhasil membuat pasukan yang militan. That is, bagaimana kita bisa membuat karyawan kita jadi pemilik? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksudnya supaya bersifat optimal. Mau datang lebih pagi, mau kerja keras, mau tidak hitungan ini angel. Kecuali dia punya bagi hasil, itu baru. Kalau udah bagi hasil pun, apakah sesemangat yang pemiliknya? Belum tentu, karena visinya mungkin beda, energinya mungkin beda. Jadi makanya saya senang ketika orang-orang yang di kanan kiri saya yang begitu punya fighting spirit, ya itu baru no. Ayo kita lanjutkan. Yes, yuk.